Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Bezomi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi terhadap sistem administrasi dan pelaporan keuangan perusahaan Rakamin berdasarkan data transaksi yang tersedia. Pada evaluasi ini saya lakukan dengan pendekatan analitis yang tidak hanya mencocokkan angka, tetapi juga menilai bagaimana kepatuhan, kelengkapan pencatatan, serta kekuatan sistem pengendalian internal perusahaan. Untuk latar belakang saya adalah lulusan matematika dari Universitas Negeri Padang dengan pengalaman di bidang administrasi dan juga pelaporan keuangan. Saya memiliki pengalaman magang dalam analisis anggaran, pengolahan dokumen keuangan, serta pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan juga Google Workspace. Nah, beberapa pengalaman tersebut membuat saya menjadi orang yang terbiasa bekerja secara detail, sistematis, dan berbasis akurasi untuk mendukung operasional keuangan yang efisien. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan Rakamin, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan digital dan program magang. Sebagai perusahaan yang berbasis jasa, Rakamin tidak memiliki persediaan dan memperoleh pendapatan utama dari program pelatihan serta kelas intensif. Nah, tugas ini bertujuan untuk menganalisis data transaksi yang mencangkup data penjualan dan pembelian, data pajak, rekonsiliasi bank, data budget versus aktual, dan laporan keuangan, serta SOP. Karena data yang diberikan masih belum tervalidasi sepenuhnya. Baiklah, pada tahap pertama saya akan melakukan analisis terhadap data penjualan, itu dari pendapatan jasa pada tabel di sebelah kiri dan mencocokkannya dengan laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel pertama sebelah kanan, laporan laba rugi terdapat pendapatan yang diakui itu ada 100 juta yang bersumber dari PT Alpha, PT Beta, dan PT Gamma, dan ini sudah sesuai dengan yang ada di laporan keuangan. Namun, saya menemukan beberapa temuan penting. Yang pertama, di sini dapat kita lihat bahwa invoice dari PT Gamma itu tidak didokumentasikan dengan jelas, sehingga ini beresiko terhadap validitas pengakuan pendapatan. Kemudian dapat juga kita lihat di sini terdapat PPN yang tidak konsisten. Pada PT Alpha dan PT Beta itu mencantumkan PPN, sedangkan pada PT Gamma itu tidak didokumentasikan secara lengkap. Kemudian, di sini kita lihat bahwa terdapat piutang dari PT Alpha sebesar 50 juta berstatus belum bayar. Namun, dapat kita lihat di neraca tidak tercatat di piutang usaha. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pencatatan belum sepenuhnya bersifat akrual, karena dalam basis akrual itu pendapatan diakui, maka piutang juga harus dicatat sebagai aset. Nah, dampaknya adalah ketika perusahaan menjadi dilebih-lebihkan dan laporan keuangan belum mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Selanjutnya saya akan melakukan analisis pada data pembelian dan juga beban dan akan saya cocokkan dengan laporan laba rugi. Di sini dapat kita lihat 3 transaksi utama, itu ada pengeluaran untuk ATK, listrik, dan pembayaran honor. Dan masing-masing jumlahnya itu sudah sesuai dengan laporan laba rugi dan sudah tercermin pada biaya operasional sebesar 13 juta rupiah. Namun, saya menemukan beberapa catatan penting sekali. Yang pertama, di sini dapat kita lihat bahwa honor mentor itu tidak dipotong PPh 21-nya dan tidak terdapat bukti potong. Harusnya setiap transaksi tentunya ada bukti potong. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pajak belum dicatat, sehingga dapat menimbulkan risiko kepatuhan pajak. Kemudian, pada mutasi bank pada bulan Januari, itu terdapat biaya admin bank sebesar 50.000 dan belum tercatat pada laporan laba rugi. Nah, apa artinya? Artinya adalah bahwa beban perusahaan itu sebenarnya lebih besar dari 50.000 yang dilaporkan. Nah, biaya administrasi ini walaupun jumlahnya kecil tetap harus dicatat karena beban akan mengurangi laba perusahaan. Dan jika tidak dicatat, itu akan terlihat lebih besar dari kondisi yang sebenarnya. Nah, selain itu, pencatatan biaya admin penting untuk memastikan pada neraca itu saldo bukunya sesuai dengan saldo bank. Nah, namun di sini dapat kita lihat juga kenapa PPN dari listrik itu tidak dipermasalahkan, karena PPN pada listrik itu tidak dipotong oleh perusahaan, karena dalam mekanisme PPN itu pajak dipungut oleh PLN sendiri. Nah, setelah analisis yang dilakukan pada data penjualan, data pembelian, dan beban, secara keseluruhan sebenarnya perusahaan belum menerapkan basis akrual secara penuh, karena utang pajak, dan beban bank masih belum dicatat. Hal ini berpotensi menyebabkan salah saji pada laba, aset, dan kewajiban. Nah, jika tidak diperbaiki, itu
Laba bisa overstated atau understated, aset dan kewajiban tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, pajak terutang tidak akurat, dan laporan tidak sesuai dengan prinsip akrual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan perusahaan masih cenderung berbasis kas, bukan akrual sepenuhnya. Selanjutnya saya akan melakukan analisis pajak, khususnya pada PPN dan PPH. Pada sisi penjualan, yaitu PPN keluaran, terdapat dari PT Alfa dan juga PT Beta sejumlah 8.800.000. Sedangkan dari sisi pembelian itu dari PT ATK Jaya sebesar 330.000. Sehingga untuk perhitungan sederhananya, perusahaan masih memiliki kewajiban utang PPN sebesar 8.470.000 rupiah. Namun dapat kita lihat pada neraca itu piutang usaha belum dicatat sebagai kewajiban. Selain itu pada pembayaran honor sebesar 8 juta itu juga belum dipotong PPh 21 dan juga tidak ada pencatatan utang PPh 21. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pajaknya masih belum diakui secara lengkap. Lalu apa yang terjadi jika tidak diperbaiki? Maka risiko yang akan muncul, pertama, pajak terutang tidak tercermin dalam laporan keuangan yang di sini, kemudian dapat berpotensi kena sanksi administrasi, kemudian laporan tidak sesuai dengan prinsip kepatuhan pajak. Selanjutnya, evaluasi data pajak dari analisis yang sudah dilakukan itu menunjukkan bahwa adanya potensi resiko kepatuhan karena utang pajak dari objek pajak yang seharusnya dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak namun tidak dilakukan. Nah, hal ini dapat menimbulkan resiko. Kalau resiko kurang bayar itu dapat terkena denda administrasi, kena sanksi bunga, potensi pemeriksaan pajak, dan reputasi perusahaan tentu akan terganggu. Di sisi lain, kalau lebih bayar juga terdapat risiko seperti cash flow akan terganggu, proses restitusi akan memakan waktu, dan biaya administrasi akan tambahnya biaya administrasi. Jadi bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya untuk analisis rekonsiliasi bank ya sudah nampak dan jelas bahwa saldo bank yang ada saldo akhir 65.250.000 itu berbeda dengan saldo yang ada di kas sebesar 65.300.000. Nah, artinya terdapat selisih 50.000 dari biaya admin. Dan ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, salah satunya karena belum dicatat. Ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi masih belum optimal dan dapat berpotensi menyebabkan salah saji pada kas dan juga laba. Nah, dari kemungkinan penyebab terjadinya selisih saldo tersebut, lalu apa langkah yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan selisih tersebut? Beberapa langkah dapat kita lakukan seperti mencocokkan mutasi bank dengan buku kas, mengidentifikasi transaksi yang belum dicatat, membuat jurnal penyesuaian, membuat laporan rekonsiliasi bank bulanan, atau menerapkan SOP closing akhir bulan. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi pada laporan keuangan. Pertama, pada laporan laba rugi itu tercatat laba bersih dengan nominal 79 juta rupiah. Namun angka ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Kenapa? Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya, alasan kenapa laba bersih itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena terdapat beberapa hal. Itu pertama, piutang masih ada yang belum tercatat, utang pajak masih belum tercatat, dan rekonsiliasi bank itu juga belum dilakukan. Nah, itu dapat bersifat fatal karena belum dilakukan, dapat menimbulkan potensi kesalahan pada saldo kas. Nah, akibatnya laporan ini beresiko menyesatkan dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Nah, baik bagi manajemen maupun pihak eksternal seperti investor dan juga kreditur. Kemudian pada neraca dapat kita lihat kas sebesar 65.300.000 rupiah dan tidak terdapat piutang usaha. Piutang usaha yang masih belum dicatat, padahal masih ada 50 juta lagi dari PT Alfa. Dan saat ini neraca masih berbasis kas, sehingga akuitasnya masih belum mencerminkan kondisi laba yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan membandingkan bagaimana anggaran dan realisasinya. Pada grafik ini dapat kita lihat pada grafik pertama itu grafik pendapatan. Untuk target sendiri itu 120 juta, namun hanya terrealisasikan sebesar 100 juta. Sehingga terdapat selisih minus 20 juta atau dapat disimpulkan bahwa tidak mencapai target. Kemudian untuk biaya operasional itu anggarannya terdapat 10 juta, namun terrealisasikan sebesar 13 juta.
sehingga terjadi over budget sebesar 3 juta. Begitupun dengan honor mentor, kenaikan dari anggaran 7 juta menjadi 8 juta atau selisih 1 juta. Nah, secara keseluruhan terjadi tekanan pada profitabilitas karena pendapatan lebih rendah dari target, sementara biaya masih melebihi anggaran. Nah, berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, maka timbullah pertanyaan apakah SOP keuangan sudah cukup untuk mendukung sistem yang ada. Nah, berdasarkan evaluasi yang saya lakukan, SOP yang ada masih belum cukup handal. Nah, hal ini dapat kita lihat ya dari belum adanya closing bulanan, niatan dokumentasi, rekonsiliasi bank yang tidak rutin, belum tersedianya checklist pajak, tidak adanya pemisahan tugas, serta lemahnya kontrol atas piutang dan utang. Nah, kondisi ini tentunya berisiko menurunkan keandalan laporan keuangan dan kontrol internal perusahaan. Nah, lalu apa rekomendasi yang bisa saya berikan? Rekomendasi yang dapat saya berikan itu pertama adalah memperbaiki sistem akuntansi dengan penerapan basis akrual, pencatatan piutang dan utang secara real time, serta jadwal closing bulanan. Kemudian perbaikan pengelolaan pajak melalui kalender pajak, checklist pemotongan, dan rekonsiliasi pajak rutin. Kemudian juga melakukan perbaikan terhadap rekonsiliasi bank dengan kewajiban rekonsiliasi bulanan, menggunakan format standar dan review dari atasan. Dan yang terakhir yaitu penguatan kontrol internal melalui pemisahan tugas dan sistem approve, serta monitoring anggaran yang dibandingkan dengan realisasi. Dengan implementasi dan rekomendasi yang sudah saya berikan, diharapkan SOP menjadi lebih kuat dan risiko dapat ditekan. Dan tentunya saya berharap sistem keuangan perusahaan menjadi lebih akurat dan handal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.